Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 buah partai mini pertahanan Benoni menang hitam. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1965. Putih dipegang oleh Rob Vase dan hitam oleh Raymond Kene. D4, kuda F6, C4, C5. Ini adalah pertahanan Benoni. Tujuannya hitam langsung menghancurkan bidak pusat putih. Dan di sini putih maju bidak D5. Ini adalah langkah yang terbaik. Hitam bidak E6, putih kuda C3, bidak E pukul D5, C pukul D5, bidak maju D6, putih bidak E4, hitam bidak G6, putih gajah E2. Di sini langkah yang terbaik untuk putih atau yang paling populer itu kuda F3. Sekarang sebelum partai kita lanjut, saya akan berikan 14 langkah terbaik untuk putih dan hitam pada varian ini. Hitam gajah G7. Inilah ciri khas dari susunan bidak Benoni. Bidak A3, hitam rokade, gajah D3, B5, kuda pukul bidak, benteng E8, putih rokade, bidak pukul kuda, benteng E1, bidak maju A6, kuda A3, kuda F6, benteng pukul benteng, kuda pukul benteng. Nah ya sahabat catur, inilah langkah-langkah textbooknya dari pertahanan Benoni ini. Dan ini bisa Anda pergunakan sebagai pemain putih dan sebagai pemain hitam. Karena di sini putih dan hitam sama-sama melakukan langkah yang terbaik. Sekarang kita lanjutkan partainya. Di sini putih gajah E2. Ini adalah yang populer ke-6. Gajah G7, kuda F3, hitam rokade, gajah G5, bidak H6, gajah D2. Di sini yang lebih baik untuk hitam, untuk putih itu gajah E3, A6, bidak A4, gajah G4, putih rokade, hitam, dan posisi masih berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah D2. Ini langkah putih sedikit agak lemah. Benteng E8 menekan bidak E4, menteri C2 melindungi bidak, kuda pukul bidak, kuda pukul kuda, gajah F5 mengikat kuda di D4, gajah
D3 menambah bantuan, gajah pukul kuda, putih rokade. Dan di sini kembali putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini tadi gajah pukul gajah, bidak maju F5 mengancam gajah, putih rokade, bidak pukul gajah E4, kuda E1, dan posisi putih tidak sejelek yang di partai, walaupun hitam memang sedikit lebih unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih rokade, gajah pukul gajah D3. Di sini hitam melakukan langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini gajah D5 dan posisi hitam tetap jauh lebih unggul. Kita lanjutkan partai. Di sini gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, kuda D7, gajah E3, bidak maju C4, menteri C2, kuda C5, menteri pukul bidak C4, kuda E4, menteri E2, menteri A5 mengancam bidak A2, raja B1 melindungi bidak, menteri B4 ancaman skak menteri dengan kuda ke C3. Di sini benteng terpaksa C1, kuda skak C3 sekaligus mengancam menteri, benteng terpaksa pukul, gajah pukul benteng. Sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah kualitas dan juga kalah posisi. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1965. Putih dipegang oleh Johnny Nielsen dan hitam oleh Borge Andersen. D4, kuda F6, C4, C5, D5, G6, kuda C3, gajah G7, E4, D6, putih gajah D3. Ini adalah yang populer ketiga. Pada posisi ini yang populer pertama kuda F3 dan bidak F4. Hitam rokade, kuda GE2, bidak E6, putih rokade, E pukul D5, C pukul D5, kuda A6, putih kuda G3, hitam kuda C7, putih bidak A3, hitam A6, putih bidak maju A4, hitam gajah D7, putih gajah E3, hitam benteng E8, putih bidak maju F4. Di sini putih melakukan langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini gajah F4, menteri E7 melindungi bidak D6, benteng E1, dan posisi putih sangat memuaskan. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak maju F4, hitam kuda pukul kuda D5, kuda pukul kuda, hitam kuda pukul kuda D5, putih gajah pukul bidak C5, kuda pukul bidak
F4 benteng pukul kuda, D6 pukul gajah C5, menteri E2, gajah E6. Sampai di sini putih menyerah sebab sudah kalah satu bidak. Walaupun partai dilanjutkan, pelan-pelan putih akan tetap kalah. Misalkan di sini raja harus menghindar dulu ke H1 karena ada ancaman skak menteri kedua dan pukul bidak E2 B2. Dan di sini tentu menteri, misalkan menteri C7 mengancam benteng. Benteng terpaksa ke F3 sambil melindungi kuda. Dan bila bidak C4, maka gajah terpaksa C2 dan bidak B2 pun lenyap. Artinya pelan-pelan putih akan tetap kalah. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1966. Putih dipegang oleh Kazimierz Karajewski dan hitam oleh Viorel Krasiun. D4 kuda F6, C4, C5, E3. Ini adalah yang populer ketiga. Di sini yang populer pertama, bidak maju E5, dan yang populer kedua, kuda F3. Sekarang langkah partai. Yang populer ketiga, bidak maju E3, bidak G6, kuda F3, gajah G7, bidak B3. Ini adalah yang populer keempat. Di sini yang populer pertama itu kuda C3, yang populer kedua gajah E2, yang populer ketiga gajah D3. Kita lanjutkan langkah partai. Bidak maju B3, ini adalah yang populer keempat. Hitam C pukul D4, putih E pukul D4, hitam rokade, putih gajah B2, hitam bidak maju D5, putih C5. Ini langkah putih agak lemah. Pada posisi ini tidak baik bidak C4 maju ke C5. Langkah yang terbaik di sini, kuda BD2, kuda C6, gajah E2, kuda H5, putih rokade, kuda F4, benteng E1, dan posisi putih masih tidak terlalu jelek. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak maju C5, kuda C6, kuda C3, gajah G4, gajah E2, kuda E4, bidak A3, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, kuda pukul bidak,
D4, gajah pukul kuda E4, bidak pukul gajah, putih rokade, bidak maju F5, melindung bidak E4, benteng B1, bidak maju E5, melindungi kuda di D4, raja H1, menteri H4, menteri C1, gajah H6 mengancam menteri, menteri E1, kuda F3 mengancam menteri. Di sini bila kuda dipukul, maka putih sudah kalah total karena ada ancaman sekap menteri dan gajah ke H4 dan putih terancam mat. Di sini menteri terpaksa E2, kuda D2 mengancam benteng F dan B. Sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah kualitas dan kalah satu bidak. Ya sahabat catur, itu tadi 3 partai mini pertahanan Benoni menang hitam. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini deflection atau pengalihan. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepitnya agar sahabat catur lain juga mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.